Halo Voblix, kalian tahu nggak sih ada apa dengan Sudan? Mereka tuh lagi perang saudara antara angkatan bersenjata dan paramiliter loh. Tapi, siapa sih yang mulai? Dan bagaimana dampaknya pada masyarakat Sudan? Nah, di episode kuliner kali ini, mari kita bedah bareng-bareng yuk. Sudan adalah negara yang berada di timur laut Afrika, serta menjadi negara ketiga terluas di Afrika menurut data geografis dari lembaga internasional. Pada tahun 1993 hingga 2019, negara ini dikuasai oleh presiden bernama Omar al-Bashir. Selama kepemimpinannya, Sudan mengalami berbagai konflik, seperti terjadinya krisis ekonomi, korupsi, dan pelanggaran HAM. Permasalahan yang terjadi memicu aksi protes besar-besaran dari masyarakat yang mengakibatkan kejatuhan pemimpin negara tersebut setelah hampir 30 tahun menjabat. Bashir dikudeta oleh kepolisian dan militer karena dianggap gagal dalam mengendalikan stabilitas negeri. Beberapa periode pasca kepemimpinan al-Bashir, Sudan tampak berada di jalur demokrasi. Akan tetapi, keadaan berubah begitu cepat. Hingga pada tahun 2023 lalu, Sudan mengalami perang saudara. Pada bulan April 2023, terjadi perang di Sudan yang diawali oleh perbedaan pendapat antara dua jenderal yaitu Abdel Fattah al-Burhan yang memimpin Sudanese Armed Force dan Muhammad Hamdan Dagalo alias Hemeti yang memimpin Rapid Support Force. Kedua kelompok militer tersebut berusaha mendominasi Sudan. Awalnya, kedua jenderal tersebut berselisih tentang pembagian kedudukan strategis dalam tubuh militer dan merencanakan peleburan beberapa personel dari RSF ke dalam tubuh militer. Al-Burhan menolak hal itu karena merasa akan ada potensi yang berbahaya jika RSF menduduk posisi strategis di tubuh militer. Penolakan yang dilakukan Al-Burhan membuat Hemeti merasa tersinggung. Hal ini menyebabkan ketegangan antara kedua jenderal yang menjadi awal dari adanya perang tersebut. Pertempuran yang terjadi antara RSF dan SAF lantas menghancurkan kota kembar, yaitu Khartoum dan Omdurman. RSF dikenal memiliki kekuatan paramiliter yang kuat, berusaha mendominasi dan mengendalikan instalasi strategis ibu kota. Di sisi lain, SAF berusaha menunjukkan kekuatannya melalui udara untuk menyerang pihak RSF. Pertempuran yang tadinya berada di wilayah Khartoum meluas hingga ke berbagai wilayah, salah satunya Darfur. Terjadi pemberontakan besar-besaran, pelanggaran HAM, dan juga pembunuhan massal di wilayah tersebut. Layanan dasar seperti akses air bersih, listrik, dan makanan juga sangat terbatas. Rumah sakit dan fasilitas umum lainnya juga dirusak sehingga banyak penduduk yang terlantar dan melarikan diri ke negara tetangga. Perang saudara antara faksi utama rezim militer di Sudan masih berlangsung hingga saat ini. Dua pihak tetap mempertahankan kekuasaan wilayah masing-masing yang memperburuk kondisi tersebut. Saat ini, konflik berada dalam fase yang sangat berbahaya. Kurangnya kontrol militer dan melemahnya milisi-milisi lokal mempersulit penanganan untuk menghentikan pertempuran. Dengan konflik ini terus meningkat setiap harinya, konflik ini menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat Sudan. Peace Direct melaporkan bahwa konflik ini telah menewaskan lebih dari 20.000 korban dan membuat lebih dari 12 juta mengungsi, menjadikannya krisis pengungsian terbesar di dunia. Efek dari konflik ini berupa kelaparan yang disebabkan oleh lahan pertanian yang diubah menjadi medan perang dan penjarahan yang meluas terjadi saat orang-orang melarikan diri demi keselamatan mereka. Lalu, antara bulan April dan September, RSF dan SAF menembakkan rudal dan artileri tanpa henti pada warga sipil di Khartoum dan Omdurman, menewaskan lebih dari 70 orang. Lebih jauh lagi, ratusan laporan kekerasan seksual telah dilaporkan, banyak yang dilakukan oleh anggota RSF yang memperburuk krisis kemanusiaan tersebut. Tidak hanya pada hak asasi manusia saja, konflik ini juga berdampak pada kemerosotan ekonomi negara. Menurut Menteri Keuangan, ekonomi Sudan menyusut hingga 40% pada tahun 2023 saja, dengan kontraksi tambahan sebesar 28% yang diperkirakan terjadi pada tahun 2024. Di sisi lain, sektor industri yang sangat penting bagi perekonomian Sudan telah mengalami kerusakan parah, dan kerusakan infrastruktur telah menghambat perdagangan dengan negara-negara tetangga seperti Libya dan Chad. Setelah kepemimpinan Presiden Omar al-Bashir pada tahun 2019, konflik antara RSF dan SAF merupakan penyebab dari kerumitan situasi politik di Sudan. Pada bulan Agustus 2019, diadakan penandatanganan Piagam Konstitusional Sudan yang merupakan upaya besar pertama untuk mengatasi konflik ini. Perjanjian dibuat untuk membagi rata kekuasaan antara pasukan sipil militer RSF dan SAF, serta pembentukan Dewan Berdaulat untuk memimpin Sudan melalui transisi menuju demokrasi.
Pada tahun 2021, terjadi krisis politik yang dipicu oleh pelancaran kudeta serta pemubaran pemerintahan sipil oleh SA. Kemudian terjadi demonstrasi besar dan tekanan internasional yang memicu upaya pemerintahan sipil. Maka dari itu, pada Desember 2022 diadakannya Sudan Framework Agreement yang ditandatangani oleh beberapa pimpinan politik dan aktivis Sudan. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mendorong kembali berbagai kelompok bersenjata dan pemerintahan sipil agar bergabung dengan militer nasional Sudan. Selama tahun 2022 dan awal tahun 2023, negosiasi masih terus berlanjut di bawah naungan mekanisme trilateral yang terdiri dari PBB, Uni Afrika, dan The Intergovernmental Authority of Development atau IGAD. Dalam hal ini, mereka berupaya untuk menyelesaikan masalah utamanya seperti reformasi sektor keamanan dan schedule untuk mengintegrasikan RSF ke dalam SAF. Tetapi yang menjadi titik kritis utama hal ini yaitu ketidaksepakatan mereka terkait kecepatan integrasi dan struktur komando yang menyebabkan konflik terbuka dan pengungsian ratusan orang di Khartoum pada tanggal 15 April 2023. Krisis kemanusiaan dan ratusan ribu orang mengungsi dikarenakan kegagalan mereka dalam menyelesaikan konflik kekuasaan melalui negosiasi dan proses transisinya. Mengingat besarnya bencana kemanusiaan ini, masyarakat internasional telah bergerak untuk memberikan bantuan. Banyak organisasi internasional telah maju untuk membantu mereka yang terdampak konflik ini. Misalnya, World Food Program atau WFP telah memberikan bantuan kepada lebih dari 6,7 juta orang. International Rescue Committee atau IRC juga telah berkontribusi dengan menyediakan air bersih dan perawatan kesehatan dasar. Sementara itu, UNHCR telah menyediakan makanan, air, tempat tinggal, dan bantuan ekonomi bagi para pengungsi di negara-negara yang terkena dampak konflik, termasuk Republik Afrika Tengah, Chad, Mesir, Ethiopia, dan Sudan Selatan. International Organization for Migration juga telah memberikan bantuan dengan mengirimkan persediaan penting dan bantuan kepada mereka yang mengungsi akibat konflik. Serta pemerintah negara yang menampung pengungsi telah sepakat untuk membangun pemukiman terpadu dengan layanan sosial bersama bagi para pengungsi dan penduduk setempat. Pemerintahan Sudan dinilai gagal dalam upaya penyelesaian konflik perang saudara yang terus berkepanjangan. Bahkan, pemerintah Sudan sendiri menjadi pihak yang terkait dengan berbagai pelanggaran HAM. Kondisi Sudan yang kian memburuk menyebabkan krisis multidimensional yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, adanya bantuan dari komunitas internasional sangat diperlukan, seperti contohnya World Food Program. Akan tetapi, WFP mengalami beberapa hambatan dalam membantu krisis pangan di Sudan. Adanya keterbatasan akses ke wilayah Sudan menyulitkan WFP dalam menjangkau beberapa daerah karena akses jalan yang rusak. Selain itu, terjadi beberapa insiden seperti pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan pemerintah, pembajakan bantuan makanan, dan penutupan akses jalan para relawan untuk mendistribusikan bantuan pada berbagai daerah. Kenaikan harga bahan bakar global yang disebabkan oleh konflik di negara lain juga menjadi hambatan dalam proses pendistribusian pasokan makanan. Faktor lain yang menjadi hambatan dalam upaya penyelesaian konflik ini adalah tidak stabilnya politik di Sudan. Ketidakstabilan politik yang terjadi setelah adanya kudeta militer pada tahun 2021 dan adanya perang saudara pada tahun 2023 memperburuk kondisi pemerintahan di wilayah ini. Situasi keamanan di lapangan yang tidak stabil menjadi ancaman serius bagi para relawan kemanusiaan dan komunitas internasional yang beroperasi di Sudan. Komunitas internasional juga seringkali dipersulit dengan perubahan aturan atau kebijakan terkait pendistribusian bantuan yang mengakibatkan proses bantuan kemanusiaan menjadi tidak efisien. Skenario terbaik untuk mencapai perdamaian di Sudan yaitu mencapai stabilitas politik yang cenderung pada pemerintahan transisi inklusif dan pemilu yang adil. Jika pihak-pihak yang bersengketa gagal dalam mencapai kesepakatan, maka perang ini bisa saja terus berlanjut dan menyebabkan lebih banyak penderitaan masyarakat sipil serta kerusakan infrastruktur. Tingkat pengungsian di seluruh dunia akan terus meningkat sebagaimana rencana PBB agar 800.000 warga Sudan dari 40 juta populasinya bersedia untuk meninggalkan negara. Komunitas internasional dan negara-negara tetangga mungkin akan mengadakan intervensi untuk menstabilkan situasi yang dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif, tergantung pada pendekatan yang diambil. Skenario optimisnya, Sudan dapat mereformasi demokrasi yang mengarah pada pemerintahan yang lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia. Dan yang perlu diketahui juga bahwa situasi di Sudan sangatlah rumit dan dinamis, maka untuk hasil akhir dari perang ini tergantung pada faktor internal serta eksternalnya. In conclusion, Sudan berada dalam kondisi kritis dengan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, kelaparan, dan ekonomi yang berada di ambang kehancuran. Konflik yang sedang berlangsung telah menghancurkan infrastruktur dan perdagangan, membuat jutaan orang rentan dan kekurangan kebutuhan dasar.
Sementara masyarakat internasional terus berjuang untuk campur tangan secara efektif. Oleh karena itu, masyarakat internasional harus terus menekankan bahwa proses perdamaian menyeluruh dan kembali pemerintahan sipil adalah hal yang paling penting untuk mengakhiri konflik Sudan yang berlangsung sejak lama. Nah, sekarang Vopolis sudah paham kan apa yang terjadi di Sudan? Semoga kuliner kali ini membawa insight baru untuk Vopolis ya. Pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe, dan follow sosial media FVJ supaya nggak kelewat episode kuliner selanjutnya. Bye Vopolix!